Kita kembali lagi di live roadshow Lensa Surabaya, langsung dari Tugu Pahlawan Surabaya bersama Nina. Baik, terima kasih Yohan. Profesional Sunda Trijaya, nggak usah nunggu nanti ya. Sekarang pun Anda sudah bisa ikut berbincang bersama kami. Bisa dengan telepon di 596 1047 atau SMS dan WhatsApp ke 0811 33 1047. Teman-teman yang ada di sini juga silakan, nggak usah nunggu sampai segmen terakhir. Tapi sekarang kalau misalnya sudah tergugah begitu untuk memberikan masukan kepada pengembangan Tugu Pahlawan Surabaya, ini boleh silakan. Pak Irfan, sebagai Ketua Forum Komunikasi Pengelola Objek Wisata Surabaya, kalau dalam pengamatan Pak Irfan, masyarakat Surabaya sendiri memandang Tugu Pahlawan ini sebagai apa? Atau seperti apa Pak? Lebih ke sebuah monumen atau juga tempat pariwisata untuk keluarga juga? Ya, terima kasih. Selamat sore menjelang petang ini untuk teman-teman pemirsa di luar. Hari ini kayaknya Lensa Surabaya ini kita momentum yang sangat spesial ini. Karena kita dihadir di Tugu Pahlawan. Mindset kita Tugu Pahlawan berarti ada perjuangan. Betul. Harus baju-bajunya saya tadi mau pakai baju perjuangan. Ternyata hari ini kita didampingi oleh Cak Dening. Sesuatu ini, iya kan? Pertanda baik ini ya. Pertanda baik. Dan saya akhirnya jadi agak sedikit demam panggung di sini karena didampingi oleh Cak Dening yang. Tapi kan Pak Irfan juga Ketua Pembina CAK juga ya Pak? Iya, saya kebetulan pernah juga, tapi nggak lolos-lolos. Oh gitu. Iya. Jadi memang Tugu Pahlawan ini salah satu ikon di Kota Surabaya. Dan ini sesuai dengan ratingnya, khusus untuk edukasi, ini menjadi salah satu favorit di Kota Surabaya. Dan ini menjadi, kalau anak sekolah nggak bayar ya Bu ya? Gratis anak sekolah di sini. Jadi cukup menunjukkan kartu pelajar, gratis. Jadi ini mungkin perlu kita ekspos dengan acara Lensa ini, bahwa Tugu Pahlawan, kebanggaan kita ini datang ke sini khusus pelajar tidak perlu bayar. Nah, terus banyak ikon-ikon sejarah yang perlu kita ketahui. Dan saya lihat juga Bu Resti juga menggandeng komunitas yang terkait dengan kepahlawanan. Apa namanya Bu? Redbrook. Wah, itu pejuang-pejuang. Dan di Surabaya ini ternyata banyak monumen-monumen atau mungkin seperti lubang-lubang apa kalau dibeli Pak Atin namanya itu? Bunker Belanda. Dan itu mereka sering seperti tur. Nah, itu di bawah binaannya Bu Resti ini. Nah, tapi Bu Resti selalu ngomong itu saya bina Pak Ketua. Kalau nggak mau nurun saya binasakan. Nggak guyon. Nah, tapi bagus. Dan itu komunitas itu semakin hari semakin meningkat. Nah, harapan kita adik-adik mahasiswa pelajar, ayolah, khususnya di bidang sejarah ya, Pak Cak Adrian. Aduh, kalau saya berdampingan dengan Cak Adrian ini saya nggak kepilih. Jadi sama siapa? Beda generasi untungnya. Jadi kembali lagi bahwa masyarakat Kota Surabaya melihat Tugu Pahlawan ini menjadi salah satu jujukan tempat wisata keluarga maupun edukasi. Kalau orang ke Jakarta, kalau belum ke Monas, kayaknya belum. Nah, ini coba kita buat. Kalau ke Surabaya, kalau belum ke Tugu Pahlawan nggak nyaman Jo, yang gitu kan? Nah, itu harus kita buat. Nah, cuman permasalahannya barangkali ini perlu ada masukan ke pengurus pengelola, perlu mungkin kuliner. Kuliner. Karena apa? Kalau kita ke tempat objek wisata itu sabta pesona itu sudah. Nah, kalau bawaannya yang dibeli kan sudah ada banyak. Ada topi, ada kaos, bagus-bagus. Nah, makanannya ya Pak ya? Iya, itu cukup bagus. Cuman itu tadi kulinernya barangkali yang perlu, yang khas Surabaya. Khas Surabaya, jangan yang itu, yang lain-lain. Jadi tidak terpisah begitu ya? Tidak terpisah. Pahlawan sebagai ikon sejarah, kemudian masyarakat yang ingin menikmati makanan khas Surabaya juga bisa langsung di Tugu Pahlawan ini, gitu ya? Khas Surabaya itu apa sih? Seperti semanggi, Surabaya, lontong balap, kupang. Nah itu, kira-kira itu
mereka datang ke sini. Jadi orang kalau mau cari semanggi sekaligus melihat Tugu Pahlawan, ya Tugu Pahlawan. Iya. Kontak Bu Resti kan gitu. Nanti Dan kita harganya harus harga Harga yang rakyat. rakyat. Jadi kualitas bintang 5, harga kaki 5. Itu Ya. penting. Kira-kira begitu. Baik. Teman-teman yang sudah ingin bersuara, silakan. Satrio mengawali lagi. Sudah apa namanya? Silakan. Belum ya? Oke, baik. Setelah ini, Nek Resti bisa diinformasikan ke Profesional Sido Trijaya juga tamu-tamu yang hadir di sini. Bagian-bagian dari keseluruhan kompleks Tugu Pahlawan ini apa saja? Jangan-jangan banyak yang mengira bahwa Tugu Pahlawan ini hanya tugu saja berdiri dan sekelilingnya ini hanya tanah lapang kosong rumput hijau saja. Padahal kan ada museumnya ya. Boleh dijelaskan? Jadi di area Tugu Pahlawan ini luasnya 2,5 hektar. Masyarakat yang datang ke sini di lapangan hijau itu tidak hanya lapangan saja, tapi di situ juga ada koleksi kita. Ya. Ada 6 patung yang berdiri di sisi barat dan timur. Patung-patung ini adalah beliau-beliau pelaku sejarah pada saat pertempuran 10 November. Siapa saja sekarang? Ada Gubernur Suryo, ada Dul Arno, ada Bung Tomo, terus ada Sungkono, Majen Sungkono, ada Residen Sudirman, Iya. terus ada satu lagi Dan lain-lainnya. Oke, iya. Baik, untuk jam operasionalnya karena kebanyakan juga ini sekelilingnya kan sangat sibuk ya, pusat bisnis gitu. Banyak yang bertanya, Tugu Pahlawan ini bukanya kapan sih? Jam berapa sih? Jam berapa saya bisa berkunjung ke Tugu Pahlawan Surabaya? Hanya Sabtu Minggu atau gimana? untuk operasional Tugu Pahlawan ini setiap harinya kita buka 1 minggu 7 hari. Ya. 7 hari. 7 hari dalam seminggu. Ya. Kecuali memang kita hari libur nasional saja kita yang libur. Hari libur nasional itu yang hari bisa keagamaan itu kita yang libur. Untuk hari Senin sampai Kamis kita buka dari jam 7 sampai jam 4 sore. Tapi mungkin untuk masuk tiket itu jam 3. Ya, jadi kita tutup jam 3. Jadi teman-teman habis berkunjung ini sekitar 1 jam, jadi jam 4 sudah tutup ya. Hari Jumatnya kita buka jam 7 sampai jam 3. Untuk Sabtu Minggu kita buka lebih pagi, setengah 7 sampai jam 1. Ya. Siapa saja yang biasanya datang ke Tugu Pahlawan ini nih? Kalau dari pengunjung sebetulnya beragam. Kita juga sudah mulai ada pengunjung yang dari mancanegara, ada pengunjung yang domestik juga ada. Terus memang sebagian besar kita masih teman-teman dari sekolah kebanyakan ya. Untuk rombongan. Tapi memang untuk perbandingan ini 50-50 ya. Dari pengunjung umum dengan pengunjung anak sekolah itu kita 50-50. Untuk tahun ini jumlah pengunjung kita memang ada peningkatan dari tahun 2015. 2015 kita jumlah pengunjung sekitar 166.000. Untuk tahun 2014 ya. 2015 kita menjadi 223.000. Mungkin ini juga menjadi penyemangat kita ya. Ternyata upaya-upaya kita, program-program yang kita laksanakan selama tahun kemarin itu berarti mendapat sambutan baik-baik ya dari masyarakat gitu. Baik, kita akan berkembali Profesional Sido Trijaya. Nanti Nek Resti juga akan menjelaskan Tugu Pahlawan Surabaya ini ternyata banyak mendapatkan penghargaan ya sebagai museum terbaik, juga kategori-kategori lainnya. Ini tentu kebanggaan untuk kita semua, nanti akan dijelaskan. Kita akan break dulu, Yohan, kembali ke Anda. Ayo di sini, kita. Ayo. Yohan. Tadi ada yang sedang mau bertanya di bagian belakang tadi. Oh ya, Satrio. Tepuk tangan yang meriah buat Satrio. Ini generasi muda yang membanggakan karena selalu punya ide-ide cemerlang ya untuk pengembangan audio wisata, juga di Surabaya. Berdiri dong, berdiri. Iya, baik silakan. Iya, saya Satrio dari Fakultas Hukum Universitas Samboa Surabaya.
Saya sebenarnya sih saya juga arek Surabaya sih, Pak. Saya di Tugu Pahlawan itu masuk ke museumnya sih belum sebenarnya. Cuma setiap pagi minggu pagi itu sering ke sini. Atau senggol itu. Iya, ke TP pagi mungkin. TP pagi. Iya. Saya sedikit curhat aja sih. Sebenarnya kenapa sih saya ini bermasalahnya, kenapa sih Tugu Pahlawan ini kok jarang mendapatkan respon gitu loh. Dalam artian begini, Pak. Kalau kita sebagai orang Surabaya ya, contoh kita pergi ke Kediri, pasti tujuan kita pertama apa? Simpang 5. Nah, kalau kita pergi ke Jogja, tujuan utama kita apa? Malioboro. Tapi kenapa kalau orang saya kan juga punya banyak teman. Kenapa ya kalau dari orang lain pergi ke Surabaya itu tujuan utama bukan Tugu Pahlawan, tapi Taman Bungkul dan lain-lain. Nah ini yang perlu dikoreksi. Berkaitan di sini juga kan ada dari bapak-bapak dari ini dinas pariwisata juga di sini. Pertanyaan saya mungkin sih ide kreatif dari mahasiswa di sini, khususnya saya kan mewakili pemuda dalam hal ini adalah mahasiswa. Jadi poin saya di sini mungkin Pak ya, kan kita sering adakan Car Free Day, mungkin di tahun baru juga Car Free Night. Itu mungkin kenapa kok nggak di outputkan di Tugu Pahlawan gitu loh. Dan juga menyinggung dari statement dari Pak Irfan tadi kan berkaitan dengan kuliner. Kenapa kok kita sibuk-sibuk membangun kuliner di daerah-daerah yang lain? Misalnya untuk Ampel juga kita membangun sentra kuliner. Kenapa kok nggak di outputkan di sini di Tugu Pahlawan gitu? Iya, terima kasih. Dan juga sekali lagi kita di sini mahasiswa adalah implementasi dari seorang pemuda. Jadi representasi dari seorang pemuda. Jadi mungkin di sini peran serta dari mahasiswa lebih ditonjolkan lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Karena yang bertanya adalah mahasiswa, yang jawab adalah dosen. Setelah itu Pak Atim baru. Kita masyarakat Surabaya kalau ke Tugu Pahlawan itu ke TP paginya, iya tadi saya lupa tidak menyinggung bahwa hari Minggu, wah di sini apa aja ada gitu ya. Kenapa yang menonjol justru sisi itunya, bukan sisi historiknya dari Tugu Pahlawan ini? Ya mau nggak mau kita juga harus itu ya realistis juga terhadap kondisi lingkungan dan zaman itu. Kalau memang istilahnya kita juga melihat bahwa ada realitas yang namanya pasar senggol atau pasar apa namanya TP pagi gitu kan. Sekarang TP-nya sudah banyak jadi nggak enak. Nah itu justru jangan kita lihat sebagai masalah, gimana cara kita lihat itu sebagai peluang gitu ya. Kenapa nggak pada saat itu kita adakan kegiatan juga di dalam Tugu Pahlawan ya. Kalaupun misalnya memang Tugu Pahlawan tidak terbuka seperti dulu lagi karena katanya ada sangkarnya gitu. Itu ya kenapa nggak paling nggak sekitaran ini bisa dimanfaatkan. Nah itu tidak juga harus pengelolanya juga yang menginisiasi bisa juga masyarakat, karena banyak sekali tadi sudah disebutkan Pak Irfan ya, komunitas-komunitas itu bisa menginisiasi. Di Taman Bungkul pun kan ceritanya juga bukan dari stakeholder pemerintah, tapi justru berawal dari masyarakat ya. Komunitas-komunitas itu yang melihatnya seperti itu. Nah, adapun kalau sejarah ya sekali lagi kita harus melihatnya Tugu Pahlawan bukan sekedar tubuhnya saja, ada museumnya, bahkan juga kita lihat lingkungannya juga. Di lingkungan sini ada orang yang sengaja itu datang ke saya cuma tanya 0 kilometernya Surabaya itu mana sih? Betul. Jangan lupa di sini juga 0 kilometernya Surabaya. Cari di mana ada di lingkungan sini ya, memang bukan di lokasi Tugu Pahlawan sih, tapi memang itu suatu hal yang menarik. Dan ini memang meliputi area yang tadi pasar senggol pagi tiap hari Minggu itu kan menarik kalau ada acara-acara semacam itu. Bahkan juga kalau untuk yang nyenggol-nyenggol sedikit wisata religi gitu kan ada makam Kiai Sedo Masjid gitu kan, itu satu lagi gitu kan. Nah ini ternyata secara lingkungannya sudah menarik. Kaya dengan budaya ya, betul. Belum ke Kampung Lawas di Mas Pati ini ya. Belum ke belakang sana ada bekas KBS tempat sekolah. Nah ini yang harus dilihat secara luas ya oleh komunitas. Kalau sudah ada komunitas yang tentang kepahlawanan, kenapa nggak komunitas tentang makanannya yang kita di sini? Komunitas yang dari itu mungkin bisa ditambah dari teman-teman di sini. Dan yang menarik tadi disampaikan Cak Adrian adalah bahwa mahasiswa pemuda jangan menunggu dong. Kalau perlu dari mahasiswa, dari pemuda itu yang menginisiasi ada event apa, bikin acara di sini bisa ya Neng ya. Nggak cuma datang ke sini berkunjung lihat museumnya, tapi bikin acara dong di sini biar semakin banyak yang datang ke sini gitu ya.
Pak Atin, peninjau juga boleh bicara, Pak. Bagaimana Pak Dinas Pariwisata ini untuk lebih mempopulerkan lagi Tugu Pahlawan? Baik, terima kasih. Mungkin saya akan tambahkan saja yang sudah disampaikan oleh Cak Adrian tadi. Kayaknya sudah lengkap sih sebetulnya bahwa kita sebetulnya sudah berupaya untuk menjadikan Tugu Pahlawan ini sebagai salah satu jujukan. Iya. Belum ke Surabaya kalau belum ke Tugu Pahlawan. Begitu. Nah, sebetulnya kalau kita mau lebih realistis lagi, kita coba datang di pagi hari. Sama, saya pikir kita kan sulit. Mau masuk museum aja sulit mati. Guide kita sangat kekurangan. Kenapa? Karena banyaknya pengunjung. Ya, jadi bukan berarti Tugu Pahlawan memang kalau dilihat dari luar tuh kita sepi sih. Betul. Karena areanya memang luas kan. Tapi coba kita masuk. Saya yakin. Tapi kita akan temui banyak rombongan yang masuk di Tugu Pahlawan. Di samping itu dari dinas sebetulnya sudah mencoba mengupayakan ada semacam kayak destinasi baru di sini. Coba kita kembangkan yang namanya destinasi jelajah kampung, di mana nanti itu rencananya titik sentranya di Tugu Pahlawan. Nah, karena di sekitar Tugu Pahlawan kan banyak objek. Betul. Jadi nanti ada kampung yang namanya Mas Pati. Kemudian ada benih. Kemudian juga objek wisata di sini juga banyak sekitarnya. Ada yang namanya museum santet, mungkin ada yang belum tahu ya. Museum kesehatan ya. Kalau orang tahu museum kesehatan, mungkin lebih kerennya museum santet gitu ya. Itu semua baru hanya di sekeliling Tugu Pahlawan saja, ternyata sangat menyimpan banyak kekayaan budaya. Kemudian belum kita ke CMP, di sana ada peristiwa di mana terbunuhnya Jenderal Malabi Acak yang saya yakin Adrian juga tahu itu, dan di sana juga ada hotel yang ngatur dan sebagainya ya kan. Banyak sekali lah objek wisata dan ini akan jadi satu paket wisata. Kita juga mencoba konsep ini akan melibatkan juga komunitas sepeda kuno. Harapannya kita bisa menyentuh di sisi tidak hanya sejarahnya saja, tapi transportasi zaman dulu dan sebagainya itu bisa kita dapat dari kita. Harapannya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa belum ke Surabaya kalau belum ke Tugu Pahlawan. Pak Tri, dari komunitas Riau ada yang mau disampaikan Pak? Mungkin ini diakomodir gitu, bisa tampil secara reguler di lapangan hijau Tugu Pahlawan. Itu kan menarik sekali Tugu Pahlawannya, megah, pagelaran reoknya juga megah. Bagaimana Pak Tri, punya ide apa? Iya, untuk komunitas kami sebenarnya sudah sering ke sini. Kalau ada kunjungan tamu-tamu asing, saya sering tampil baik di depan maupun di dalam. Beberapa waktu yang lalu, kalau tidak salah, ada kunjungan dari pelajar dari Cina kalau tidak salah. Ini sampai terkagum. Waktu itu yang kita tampilkan juga versinya anak-anak yang tampil. Jadi sangat kagum, kok bisa budaya kita seperti ini. Gitu. Jadi keunikan itu yang nantinya akan menjadi daya tarik tidak hanya domestik, mancanegara pun juga ini kita buat terkesima dengan Tugu Pahlawan ini. Dan untuk yang di dalam kami juga pernah malah hasil shootingan kita yang dengan background Tugu Pahlawan itu diputar di Singapura untuk promo di sana. Itu sudah kita lakukan. Kurang lebih 6 bulan yang lalu waktu itu dipanggil Bu Wiwi untuk mengambil gambar dengan background di situ. Waktu itu kami berharap seperti di tempat-tempat lain di sini itu ada rutinitas yang kontinu sehingga tidak hanya insidentil aja. Kalau insidentil komunitas nggak akan tahu. Kita habis main, kapan ada jadwal lagi. Sering kali kita susah mengingatnya Pak ya kalau ingin lihat ya. Mungkin bisa diusulkan ada secara kontinu sehingga dari sisi kesenian itu bisa kita suguhkan. Ya tidak hanya dari sisi museum, kuliner, kesenian juga ambil bagian karena ini juga bagian dari pelestari budaya kita. Baik, Pak Tri, terima kasih. Kita masih punya satu segmen lagi, teman-teman. Silakan nanti bisa sharing di sini juga profesional Sriwijaya yang tadi sedang mendengarkan. Tadi penghargaan belum kita singgung nih setelah ini ya, supaya kita lebih bangga lagi kepada Tugu Pahlawan Surabaya. Kembali ke Yohan. Dengan Bu Ena, proses sebelumnya kita kembali di Roadshow Lensa Surabaya langsung dari Tugu Pahlawan Surabaya bersama rekan saya
Yunarto. Baik, terima kasih Yohan. Profesional Sindo Trijaya, ini segmen terakhir kita. Nanti masih ada kesempatan yang ingin bertanya. Tapi sebelumnya, Neng Resti akan menjelaskan ya agenda juga program-program dari Tugu Pahlawan Surabaya ini, termasuk penghargaan yang diterima. Itu salah satu penghargaan saja, karena penghargaannya banyak ya, Neneng ya. Insya Allah, amin. Silakan, apa saja yang agendanya, programnya? Gini tadi menyinggung dari Cak Sopo yang pertama itu Cak Satrio. Cak Satrio ya. Ya. Satrio tadi mungkin memang Mohon tenang yang di belakang. itu memang masukan yang positif sekali, itu juga menjadi PR kita sebetulnya. Bagaimana menjadikan Tugu Pahlawan dan Museum 10 November ini menjadikan destinasi yang itu tadi yang menjadi ikonik ya, istilahnya belum ke Surabaya kalau belum ke Tugu Pahlawan. Mungkin memang kita juga 2 tahun terakhir ini kita juga nggak 2 tahun terakhir sih, dari sudah lama juga ada. Memang kita itu ada agenda tetap yang kita selenggarakan secara rutin dengan tujuan itu tadi. Mungkin harapannya apa yang pengunjung dapatkan tidak hanya datang ke museum terus melihat yang itu saja, tapi kita juga ingin menyuguhkan hal lain, ya, sehingga bisa pengunjung itu bisa berulang kali datang ke Tugu Pahlawan pun ada sesuatu hal yang didapatkan gitu ya, yang berbeda gitu loh dari. Jadi kita juga dalam 1 tahun ini dalam 2016 kita ada agenda pameran Dwi Tunggal Museum yang kita rutin selenggarakan 1 bulan sekali. Jadi di situ kita akan mengundang salah satu museum menghadirkan koleksi yang dimiliki oleh salah satu museum yang ada di seputaran Jawa Timur. Selain itu juga kita akan adakan, kita juga akan mengundang pengrajin untuk pengrajin yang menghasilkan benda-benda yang ada hubungannya dengan seni dan budaya. Mungkin seperti topeng, terus batik, terus damar kurung. Nah, nanti itu kita juga tidak hanya memamerkan, tapi di situ juga kita ada live, ada workshop yang bisa dinikmati oleh pengunjung. Jadi mereka tahu ketika proses, dan kita akan mengenalkan seni budaya dengan harapan ya kita memberikan nilai lebih kepada pengunjung yang datang ke Museum 10 November. Ya, selain itu kita juga untuk bulan Mei dalam rangka hari jadi Kota Surabaya juga kita ada agenda pameran bersama 10 museum. Jadi di situ kita juga akan mengundang beberapa museum yang ada di seluruh Indonesia. Baik. Dan program-program lainnya sepanjang tahun 2016 itu sudah ada ya. Penanya tadi lebih dari 1 orang, langsung saja. Ya, Erlangga dari Universitas Hangtua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore para narasumber. Ini saya Erlangga dari Universitas Hangtua. Saya asli Surabaya. Jadi sebenarnya kita sebagai orang asli Surabaya itu sangat bangga. Bangganya itu kenapa? Pahlawan itu kan berada di seluruh Indonesia. Tapi kenapa Tugu Pahlawan hanya di Surabaya? Kota Pahlawan juga cuma Surabaya ya? Kota Pahlawan cuma di Surabaya. Terus Surabaya itu adalah kota belajar, karena saya menyebutkan kota belajar. Surabaya ada Sunan Ampel yang notabene adalah guru Pahlawan Songo, dan Surabaya adalah kota para pemimpin bangsa, yaitu di Mustokrak Minoto ya, di Penel itu adalah guru dari Tan Malaka termasuk Bapak Soekarno. Nah, yang mungkin saya memberi masukan kepada pengelola untuk pengelola Tugu Pahlawan agar mempermudah perizinan sebagai kita mahasiswa untuk mengingat, jadi untuk mengingat perjuangan arek-arek Surabaya. Jadi kan yang di sini kita itu adalah representasi dari arek-arek Surabaya. Jadi mahasiswa ini adalah arek-arek Surabaya yang ingin mengingat kembali perjuangan anak-anak yang arek-arek Surabaya yang tanggal 10 November pada waktu itu. Jadi kita ingin mengadakan acara atau gimana izinnya supaya lebih mudah gitu izinnya ya? lebih mudah Ya. Mungkin kalau sudah lebih mudah mungkin aku yang mendaftar pertama. Wah, luar biasa. Oke, terima kasih Erlangga, waktunya dibagi sama yang lain. Ya, langsung saja berikutnya. Baik, berdiri karena di belakang ya tempatnya, memperkenalkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Nama saya Ali Kapkar, saya dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Erlangga. Saya sendiri bukan
arek Surabaya tapi arek Pasuruan. Jadi cuma persamaan katanya cuma arek aja ya, arek Pasuruan. Ketika saya mendengar Surabaya yang dari masyarakat saya sendiri lah, tetangga-tetangga saya sendiri, untuk pamor rankingnya atau top terkenal Surabaya, yang pertama mungkin karena panasnya, panas, Surabaya dikenal panas. Yang kedua mungkin dulu namanya Doli ya terkenalnya, nah itu pamor yang terkenal dulu, yang terkenal. Lalu yang ketiga kota mall, yang keempat mungkin pariwisatanya. Lalu ketiga pariwisata hiburan, tempat liburan. Namun ketika saya masuk di sini di kota Surabaya, saya ini baru kedua kali masuk ke Tugu Pahlawan. Itu pun saya diundang sama teman saya. Terima kasih ya. Nah, pertanyaan gini. Untuk masalah pamor atau iklan tentang kota pahlawan itu tidak ada di masyarakat luar kota Surabaya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Padahal katanya dikenal dengan 10 November. Namun masyarakat di luar kota Surabaya tidak mengenal namanya kota pahlawan. Yang ada adalah kota mall, kota belanja ya, kota panas ya. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Terakhir ya, singkat saja menyebutkan nama. Wah, ini tanyanya di segmen-segmen terakhir semua nih, jadi harus ngebut waktunya. Ini kita tanya Forkom ini. Oh gitu. Namanya Mas? Nama saya Wira dari Universi. Begini pertanyaannya Bu. Tadi kan agendanya dari Tugu Pahlawan itu banyak sekali. Nah, tapi jujur seperti Mas Cak Ardian bilang juga nggak kelihatan gitu. Nah, bagaimana upayanya dari Tugu Pahlawan sendiri biar warga sekitar itu tahu gitu, sudah melakukan apa? Terus terkait teman-teman tadi kan bilang kayaknya Tugu Pahlawan itu nggak disebut. Apakah kita nih warga Surabaya harus setiap jam berapa nge-tweet? Nah, seperti itu contohnya. Bisa aja. Baik, terima kasih Wira. Ini semuanya mengarah dari Kristi ya, Mbak ya. Memang tuan rumahnya. Baik. Jadi kita makan baik-baik. Silakan ya. Nyonya rumah ya. Oke. Ya. Kalau menurut saya sih semuanya pertanyaan intinya sama ya. Iya kan, maksudnya sama. Kenapa sih kok sampai sekarang kok tidak pernah terdengar, walaupun kita sudah bagaimana mengagendakannya gitu ya Pak ya. Ya itu tadi memang itu menjadi PR kita, menjadi PR saya selaku pengelola. Bagaimana upaya-upaya untuk mempromosikan, mungkin yang dibahas ini ya. Jadi mempromosikan bagaimana kita menyampaikan informasi-informasi terkait agenda yang sudah kita lakukan gitu untuk menarik pengunjung itu. Sampai sekarang sebetulnya memang kita ada mencetak seperti brosur, terus mungkin kita ada pasang baliho di depan gitu. Sosial media sudah dimanfaatkan juga ya? Sosial media kita ada Facebook, website, ikut dinas pariwisata ada ya. Di dinas pariwisata juga ada webnya ya Pak ya. Untuk dinas pariwisata juga kita masuk di webnya dinas pariwisata. Gitu. Oh iya, baik. Jadi memang sudah banyak yang sudah dilakukan, tapi memang masih tantangan ke depan ini masih banyak lagi yang harus dikembangkan lagi. Pak Irfan, untuk penutup Pak. Ya, terima kasih penutup saya tadi yang buka nggak buka tadi. Jadi adik-adik mahasiswa dan Mas, jadi sama. Jadi sebenarnya Tugu Pahlawan ini nanti menjadi salah satu sentra untuk integrasi dengan objek wisata yang sekelilingnya. Contoh, di Peneleh itu ada tempat bersejarah, sangat bersejarah itu, banyak ada Bung Karno lahir di sana, terus ada Jokowi Menoto dan seterusnya. Nah, ada juga nanti Kampung Peneleh. Jadi di sini nanti menjadi satu sentral. Ini harapannya kita ke depan, dan ini sudah digagas. Dan itu nanti moda transportasinya tidak pakai apa-apa, pakai sepeda ontel, pakai becak, dan itu ada BI. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, memang kendala di museum itu hampir sama. Kalau dari 100% waktu yang datang ke museum itu, pertama datang ke museum itu 80% itu waktunya dihabiskan untuk lihat wahana ininya, koleksinya. 20% lihat wahananya. Tapi datang kedua sudah dibalik. Hanya 20% waktunya untuk melihat koleksinya, 80% lihat wahananya. Nah, oleh karena itu tadi Bu Resi sudah mengatakan nanti akan kita integrasikan pariwisata dan budaya itu. Oleh karena itu nanti akan banyak tampil seperti Pak Tri tampil. Jadi orang nanti datang lihat, oh saya tidak hanya lihat museum tapi lihat atraksi wahana yang lain. Nah,
Itu harapannya. Nah, hari ini sebenarnya kegiatan kita adalah kegiatan yang sangat spektakuler untuk mempromosikan Tugu Pahlawan ini melalui kegiatan Lensa Surabaya ini. Nah, oleh karena itu sangat tepat kerjasama forum komunikasi ini dengan Sindo di bidang mempromosikan bersama. Kita tidak boleh berkompetisi, tapi paradigmanya harus dirubah, harus bekerja sama. Ini bekerja sama. Kalau kita bekerja sama dan bermitra terus dengan ada mahasiswa, ada stakeholder yang lain, ini ada Mas Wira ini yang baru. Beliau ini juga sosmed yang sangat besar dan kita sudah kerja sama. Nanti semua ini kita akan gabungkan dengan beliau. Ini di bawahnya Google. Oh iya. Nah, nanti kita kerja sama. Sudah ada. Gitu. Kira-kira mudah-mudahan ke depan dengan acara Lensa ini semakin berkembang dan diikuti oleh masyarakat Kota Surabaya. Itu harapan kita semua. Baik, terima kasih untuk semua narasumber, juga teman-teman yang hadir, juga profesional Sindo Trijaya yang sudah mendengarkan program ini. Kita akan bertemu kembali 2 minggu ke depan di salah satu item Kota Surabaya. Kita akan tutup obrolan kita sore hari dengan tadi yang selalu kita sebut ya, bahwa belum ke Surabaya kalau belum ke Oke, baik, terima kasih kembali ke Yohan. Museum bisa